Oke, kalau kita ngomongin soal AI atau kecerdasan buatan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Pasti sesuatu yang mirip film fiksi ilmiah, kan? Robot yang bisa mikir, mesin yang punya kesadaran sendiri, ya semacam perlombaan buat menciptakan kehidupan artifisial. Tapi, gimana kalau cara kita memandang AI selama ini ternyata salah kaprah? Gimana kalau cerita asli di balik AI itu, ya jauh lebih aneh dan jauh lebih mendalam dari yang kita kira? Nah, untuk mulai pembahasan kita, coba deh kita lihat kutipan yang provokatif ini. Edsger Dijkstra, seorang legenda ilmu komputer, pada dasarnya bilang gini, kita semua ini menanyakan pertanyaan yang salah soal AI. Menurutnya, bertanya apakah mesin bisa berpikir, itu sama aja kayak nanya, apakah kapal selam bisa berenang? Ini cara yang cerdas banget ya buat mengubah cara kita memandang seluruh perdebatan ini. Bener kan? Dan ya, kita nggak bisa disalahin juga sih. Soalnya ini mitos yang udah mendarah daging banget di kepala kita semua. Coba aja ingat, dari HL 900 sampai Skynet, budaya populer tuh terus-terusan ngasih kita ide kalau tujuan akhir AI itu ya menciptakan kesadaran buatan, semacam pikiran di dalam mesin. Jadi ya, seluruh narasinya itu selalu tentang meniru kecerdasan manusia. Dan ide ini tuh udah ada dari lama banget loh. Lihat aja nih. Ini komputer dari film tahun 1964. Kelihatannya antik banget kan? Tapi impian fiksi ilmiah di baliknya, yaitu mesin yang bisa berinteraksi dan bantu kita, itu pada dasarnya sama persis dengan asisten AI yang ada di HP kita sekarang. Perangkat kerasnya mungkin udah berubah total, tapi idenya belum banyak bergeser. Dan lompatan teknologinya itu luar biasa banget. Bayangin aja, kita beralih dari komputer yang nganterin manusia ke bulan ke perangkat yang ada di kantong kita yang kekuatannya puluhan ribu kali lipat lebih cepat. Nah, dengan kekuatan sebesar ini, harusnya kita makin deket dong ya sama mesin yang benar-benar bisa mikir. Logis kan? Tapi, gimana kalau ternyata enggak? Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Gimana kalau kita selama ini salah kaprah soal tujuan revolusi AI? Gimana kalau kuncinya itu bukan untuk nyatuin mesin dan pikiran, tapi justru sebaliknya, untuk misahin keduanya? Ada seorang filsuf namanya Luciano Floridi yang punya istilah keren buat ini. Kekuatan pemisah dari dunia digital. Maksudnya apa? Ya, ini adalah kemampuan teknologi buat ngambil hal-hal yang tadinya kita anggap satu paket, terus dipisah. Contoh gampangnya gini deh, dulu kalau mau ngobrol sama orang, ya kita harus ada di tempat yang sama. Sekarang, lokasi fisik dan kehadiran sosial kita itu udah jadi dua hal yang beda. Dunia digital itu pada dasarnya lagi memotong dan menempel realitas kita. Dan pemisahan terbesar yang dilakukan oleh AI, ya ini dia, AI itu berhasil memisahkan kemampuan untuk bertindak atau yang kita sebut agensi dari kebutuhan untuk memahami dunia yang kita sebut kecerdasan. Coba deh pikirin mobil self-driving. Dia bisa melakukan tugas nyetir, tapi dia nggak benar-benar paham apa arti rambu berhenti atau kenapa dia harus ngehindarin pejalan kaki. Nah, inilah yang disebut perceraian akbar itu, tindakan tapi tanpa pemahaman. Dan lucunya, ini tuh bukan ide baru sama sekali loh. Bahkan di dokumen paling awal yang mendefinisikan bidang AI di tahun 1955, fokusnya itu selalu soal perilaku. Jadi, mesinnya itu nggak perlu jadi cerdas, dia cuma perlu bertindak seolah-olah dia cerdas. Intinya, meniru hasil, bukan meniru cara berpikirnya. Ini pada dasarnya nunjukin ada dua aliran atau dua jiwa AI yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya AI kognitif. Ini yang berusaha keras buat menciptakan pikiran buatan dan ya bisa dibilang sebagian besar usahanya mentok. Nah, di sisi lain ada AI rekayasa. Tujuannya bukan untuk berpikir, tapi cuma untuk meniru hasil dari pemikiran cerdas. Dan coba tebak, semua kemajuan luar biasa yang kita lihat sekarang ini, ya datanya dari sini. Oke, tapi ini kan jadi pertanyaan besar ya nggak? Kalau AI itu nggak bener-bener mikir, kok bisa dia ngalahin juara catur dunia? Kok bisa dia nyetir mobil sendiri? Kok bisa dia ngelakuin banyak banget hal-hal hebat di dunia kita yang ya penuh kekacauan dan nggak bisa ditebak ini? Jawabannya mungkin salah satu ide yang paling kuat, tapi sekaligus agak bikin resah di dunia teknologi modern. Kuncinya bukan di kecerdasan mesinnya, bukan. Kuncinya ada di perubahan lingkungan kita. Jadi gini, kita tuh nggak maksa AI buat beradaptasi sama dunia kita yang berantakan. Sebaliknya, kita yang rapiin dunia kita biar cocok buat AI. Konsep ini punya nama, enveloping atau penyelubungan. Idenya sederhana, kita membentuk ulang dunia di sekitar AI, tujuannya apa? Ya buat mengakomodasi keterbatasannya.
Intinya, kita menciptakan ingkulan yang terstruktur, yang bisa diprediksi, di mana sebuah agen AI yang sebenarnya bodoh pun bisa bekerja dengan efektif. Biar gampang, kita pakai analogi yang pas banget. Mesin cuci piring. Nyuci piring pakai tangan itu kan ribet ya, berantakan, butuh banyak penyesuaian. Tapi kita nggak bikin robot super canggih yang niru cara manusia nyuci piring kan? Sebaliknya kita bikin sebuah selubung, yaitu ya kotak mesin cuci piring itu sendiri. Nah, di dalam lingkungan yang udah terstruktur ini, agen yang super bodoh, yaitu lengan penyemprot yang cuma muter-muter doang, bisa nyelesain tugasnya dengan sempurna, sama sekali nggak butuh kecerdasan. Nah, sekarang coba bayangin ide mesin cuci piring tadi, tapi kita perbesar skalanya jadi seukuran planet. Itulah yang sebenarnya terjadi dengan istilah-istilah kayak Smart City atau Internet of Things. Kita lagi ngebangun sebuah selubung raksasa untuk dunia kita. Kita ngelapisin semuanya dengan data, dengan struktur, supaya agen-agen AI yang sederhana ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, ini semua kedengarannya efisien banget kan? Tapi, ini juga memunculkan satu pertanyaan yang besar dan penting banget. Kalau kita terus-terusan mengubah dunia kita, biar cocok sama alat-alat yang kita pakai, apa artinya itu buat kita sebagai manusia? Risiko utamanya adalah ini. Ketika dunia dirancang untuk mesin, kita, manusia, dengan segala kerumitan kita, berisiko diperlakukan cuma sebagai, ya, bagian dari mekanisme itu. Dan ini terjadi lewat dua cara utama. Pertama, kita dijadiin semacam prosesor buat AI. Kita ngerjain tugas-tugas kecil yang mesinnya belum bisa, kayak ngasih label ke gambar buat ngelatih AI-nya. Amazon bahkan punya istilah yang ironis banget buat ini, Artificial Intelligence. Kedua, kita jadi target yang bisa diprediksi. Kita digiring sama algoritma rekomendasi yang pada akhirnya memanipulasi apa yang kita beli dan bahkan apa yang kita pikirkan. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menusuk. Dalam hubungan kita dengan teknologi, bayangin deh, AI itu kayak pasangan yang bodoh tapi super rajin. Sementara manusia itu pasangannya yang cerdas tapi, ya, agak pemalas. Kira-kira siapa yang bakal lebih banyak beradaptasi dan berubah? AI atau kita? Seiring kita terus-menerus menyelubungi dunia kita supaya cocok untuk AI, jangan-jangan pada akhirnya kita justru menyelubungi diri kita sendiri? Ini adalah sebuah pemikiran yang, ya, mungkin perlu kita renungkan bersama.